dari awal sebenarnya saya tidak suka. Ya, pertama waktu itu saya takut dengan orang gila. Yang kedua saya tidak suka dengan model pelayanan yang mereka lakukan. Ya saya pikir kalau kita pelayanan Evata ngurusin ODGJ, ngurusin orang gila, mandikan orang gila itu tidak pelayanan, bukan yang pelayanan yang keren lah. Terima kasih ya Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga mau berkumpul di sini berbincang-bincang mengenai pelayanan ODGJ dari Yayasan Evata Yogyakarta. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui bahwa pelayan-pelayanmu, pekerja-pekerjamu ini Tuhan masih kurang Tuhan. Kami percaya Engkau akan kirimkan pekerja-pekerja yang mau dengan tulus ikhlas melayani sesamanya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan yang Bapak Adi dan Ibu Ida yang secara langsung terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah Tuhan, terpuji-puji namamu kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Bapak Rudi. Ya, kita akan lanjutkan acara kita. Kami akan membacakan sekilas tentang pelayanan atau Yayasan Evata bagi Anda yang mungkin, bagi saudara yang mungkin belum dengar tentang pelayanan ini. Ya, Pondok Evata dulu dan dikenal sekarang dengan namanya Yayasan Evata, sebenarnya sudah terdaftar di Kemenkumham tahun 2016. Ya, ini adalah panti rehabilitasi kaum ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Panti ini sebetulnya didirikan oleh anak-anak muda pada waktu itu sekitar tahun 2001, tepatnya oleh anak-anak perempuan ya yang baru lulus kuliah di Yogyakarta. Pada saat itu mereka memiliki belas kasihan yang tinggi terhadap para ODGJ atau orang gila yang berada di jalan. Nah, selama kurun waktu 22 tahun sampai sekarang, pondok atau Yayasan Evata sebenarnya banyak mengalami himpitan ekonomi dan berbagai masalah lainnya. Hingga berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah kontrakan, dan dibantu oleh berbagai volunteer silih berganti. Namun, puji Tuhan, sampai hari ini, pelayanan ini tetap hadir di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Nah, meskipun Yayasan Evata ada di bawah naungan Gereja Kemah Daud Yogyakarta, namun berdirinya pondok ini seperti tadi saya ceritakan tidak lepas dari sosok ya, sosok yang identik dengan pelayanan ini yang saat ini sudah berkeluarga ya, yaitu Christina Diah Widyayanti atau akrab kita sapa dengan Ida, dan sang suami atau pasangannya yaitu Adi Talipon. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera ya masuk pada acara ini yaitu talk show dengan mereka berdua yang akan dipandu oleh Bapak Ganda Bursa. Ya, selamat mendengarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melva. Baik, selamat malam semua. Selamat malam Bapak Adi Ida. Ya, selamat malam. Salam. Salam ya semua. Ya, kita akan mencoba menggali lebih dalam ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan kita di sini yang belum begitu mengenal tentang pelayanan ini. Ya, baik ya. Mungkin yang pertama dulu buat Adi dengan Ida. Ya, kami mau tahu sebenarnya latar pendidikannya Adi dan Ida ini seperti apa ya. Mungkin dari Adi dulu. Ya, silakan.
Ya, salam semua teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Adi dan ini istri saya Ida. Kami pembina di Pondok Efata atau Panti Rehabilitasi untuk ODGJ. Ya, saya berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Jadi saya orang Dayak. Kalau istri saya orang Jawa, Cilacap. Nah, latar belakang pendidikan kami, saya sarjana pendidikan agama Kristen atau PAK, SPAK. Kalau istri saya AMD D3. sekretaris, begitu Kak. Oke. Dulu sebenarnya cita-citanya apa? Memang awalnya memang mau menjadi pelayan orang gila atau seperti apa sebenarnya? Kok bisa berpikiran sampai ke sana ya? Ini cita-cita saya apa cita-cita Ida ini Kak? Ya, dua-duanya boleh. Ya, kalau saya itu dari sejak di kampung dulu sampai kuliah itu memang dulu cita-cita saya pengen jadi guru, pengen jadi PNS. Jadi karena PNS, saya ini orang kampung, jadi salah satu keberhasilan kami orang-orang kampung itu kalau kami itu menjadi PNS begitu Kak. Jadi itu cita-cita saya dulu, sempat ngajar, sempat juga dulu pernah mencoba untuk menjadi guru honor daerah di Palangkaraya dulu. Kalau saya juga masih punya cita-cita sesuai dengan keinginan sebenarnya waktu itu. Setelah selesai kuliah, saya pengen bekerja sesuai bidangnya di sekretaris, dan saya juga ingin sekali bisa bekerja di perusahaan yang besar. Dan waktu itu setelah pendadaran itu sebenarnya saya sudah mengelamar kerja di Bandung, dan waktu itu sudah diterima di PT Indomarko tapi cabang Bandung. Ya, seperti itu. Tapi pada akhirnya Tuhan bicara lain. Baik. Ini saya dengar tadi bahwa memang pelayanan Efata ini dimulai dari wanita, gitu ya. Pelayanan wanita itu bisa diceritakan nggak mulai dari awal sampai pelayanan ini terbentuk? Mungkin Ida bisa cerita seperti apa? Ya, pada awalnya saya tuh belum tahu kalau ternyata di Gereja Kemah Daud itu sebenarnya sudah ada perintisan pelayanan untuk ODGJ ya. Sebelumnya saya tidak tahu. Tapi sebenarnya dari mulanya itu waktu saya tuh terpanggil untuk melayani ODGJ di jalanan ini, ya bermula waktu saya masih kuliah gitu ya. Masih kuliah, dan waktu itu setiap kali saya lihat mereka di jalanan, itu hati saya tuh menangis. Jadi saya tuh seperti sedih dan sakit gitu kalau lihat mereka itu di jalanan seperti itu, sampai akhirnya saya mencoba untuk cari kehendak Tuhan. Terus saya berdoa, bahkan sampai berpuasa, sampai pada akhirnya saya mendapatkan jawaban. Jadi di dalam hati saya ada sebuah keyakinan seolah-olah seperti ataupun Tuhan itu kayak bicara langsung gitu loh dengan saya, seperti kayak menantang saya bahwa seperti ini, seandainya aku yang memanggil kamu, apakah kamu mau, begitu. Nah, waktu itu sebenarnya saya belum ada pikiran yang lain, cuman saya ingin tahu apa sih sebenarnya maunya Tuhan. Dan waktu saya mendengar dan saya waktu merasa yakin dengan suara itu, saya tidak ada tawar-menawar sama sekali, dan saya langsung mengiyakan dengan keyakinan saya bahwa iya, saya mau gitu. Nah, setelah beberapa lama, waktu itu saya masih di pelayanan doa ya, dan saya masih satu tim dengan Mas Nauli Marbun, mungkin hadir ada di sini. Ya, jadi Mas Nauli inilah yang memperkenalkan saya pertama kali tentang Pondok Efata. Jadi saya diajak sama dia, ayo ke Pondok Efata biar kamu lihat, begitu. Jadi 3 hari pertama saya di Efata itu
kerjaan saya cuma nangis melihat tingkah laku mereka waktu itu, perempuan semua. Jadi sudah ada 3 orang yang diasuh sama Mas Nauli ya. Jadi dari situ terus belas kasihan saya dengan mereka itu bertumbuh dan bertumbuh sampai akhirnya saya memutuskan untuk tinggal bersama dengan mereka. Itu awalnya. Jadi memang pertama kali memang kamu melihat pelayanan Mas Nauli ya, yang memang sudah melakukan namanya pelayanan dengan ODGJ ini terlebih dahulu ya. Ya, betul. Jadi 6 Agustus 2001 itu perintisan awal mula Evata, Pondok Evata. Mohon Mas Nauli bisa cross check ya, maksudnya bisa saling ini. Oktober saya masuk. Waktu itu saya masih jadi volunteer. Oktober saya masuk 2001, kemudian Desember saya memutuskan untuk full time di situ. Baik, mungkin di sini hadir juga Mas Nauli ya. Saya mungkin Mas Nauli bisa dengar suara kami ya? Bisa Bang, bisa. Oke. Halo, Mbak Nauli. Ini dia Soko Guru pertama daripada Pondok Evata ya. Jadi Mas Nauli bisa cerita nggak bagaimana dulu pelayanan pertama sekali dan bagaimana sampai terlibat dengan pelayanan ini begitu. Mungkin bisa Mas Nauli bisa cerita sedikit. Boleh, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali bisa berjumpa di Zoom ini. Kangen sekali dengan Kak Ida, ya, partner yang luar biasa. Selama 4 tahun ya dia patah kami bersama. Ya, itu luar biasa. Dan saya sampai hari ini bersyukur melihat pelayanan suami istri yang hebat ini. Ya, dulu di 2021 itu saya dengan Kak Lani. Jadi Kak Lani yang panggil saya bersama dengan Kak Sam waktu itu bahwa ada kerinduan. Sebelumnya pelayanan itu adalah untuk wanita yang mohon maaf yang mengalami masalah, misal seperti hamil di luar nikah ya. Kak Christine waktu itu ya, kalau masih ingat ya. Kak Christine dengan Kak Wahyu dan kawan-kawan. Tapi kemudian pelayanan itu diambil alih, dipindahkan ke rumahnya Kak Sam waktu itu. Lalu kemudian pelayanan ini yang di rumah dulu dimulai dari Condong Catur. Kalau masih ingat, di Condong Catur dulu 2021. Lebih tepatnya sih dirintis dari Juni Kak Ida. Jadi Juni itu kami rintis cari orang di jalanan gitu ya. Tetapi diresmikan ya seperti Kak Ida bilang tadi ya di Agustus itu. Tapi dari Juni kami sudah mencari orang di jalanan gitu. Jadi waktu itu Kak Sam panggil saya bersama dengan Kak Lani cerita pergumulan bahwa ada kebutuhan pelayanan di Jogja itu di mana ada banyak orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan stres. Dulu salah satu jemaat kita dulu ada yang mengalami stres juga gitu ya. Jadi 1 orang itu dulu yang dimulai gitu ya. Dari situ baru yang lainnya yang diambil dari jalanan. Kalau 1 itu memang dari jemaat kita, keluarganya menyerahkan gitu ya. Saya tidak sebutkan namanya karena terakhir kami dengar orangnya sembuh gitu. Jadi saya tidak sebutkan lagi ya. Gitu. Lalu kami ambil dari jalanan saya bersama dengan Kak Lani. Mohon maaf saya agak mundur sedikit waktu Kak Sam ceritakan panggilan mengenai panggilan gereja untuk orang-orang yang tidak dipedulikan, tidak diperhatikan ya. Kalau engkau memberi mereka makan, memberi pakaian, nah itu juga hatinya Tuhan gitu. Jadi saya sendiri sangat tergerak karena sebelumnya memang saya juga di anak jalanan, pelayanan di anak jalanan gitu. Nah, singkat cerita saya dengan Kak Lani bersepakat kami berdoa supaya Tuhan menemukan siapa yang harus kami layani. Jadi kami masih ingat waktu itu kami mendapat ini kalau Kak Ida masih ingat ya, ini dimulai dari Ruth, Naomi, terus kemudian Maria, terus kemudian Gaby gitu ya, dan beberapa itu, nah itu yang memang kami ambil dari jalanan di mana mereka betul-betul sudah tidak layak untuk diperhatikan secara manusia kalau manusia normal gitu. Tapi justru
hati kami dibentuk Tuhan di situ gitu. Oh, Kak Lani kan pulang pergi, tapi yang tinggal bersama mereka kan saya. Jadi asli saya pribadi dimuridkan Tuhan di situ, diberikan hatinya, dan bagaimana saya menghadapi tipe-tipe orang yang nyawa saya juga taruhannya, terutama pada saat tidur. Karena mereka kan nggak bisa kontrol diri ya, saat tidur bisa aja tiba-tiba mereka jambak kami, bisa juga tiba-tiba pukul gitu, angkat sapu pukul gitu. Tapi ya perlindungan Tuhan itu sempurna memang. Saat mereka berniat begitu, biasanya Roh Kudus juga bangunkan kami sadar juga gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi bahaya itu. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, waktu itu saat saya sendirian di sana itu, di rumah itu mengurus mereka itu, Tuhan kirim juga waktu itu Kak Wahyu. Jadi memang dalam setiap pelayanan Tuhan akan perlengkapi. Dan kalau saya singkat ceritanya, hari itu memang semakin banyak orang ya. Saya sedikit tambahkan dari Kak Ida tadi, dari Kak Ida masuk itu sudah ada sekitar 5 orang ya Kak Ida ya, karena yang satu sudah pulang karena sudah sembuh ya. Jadi Kak Ida itu kita ceritanya kenapa Kak Ida kami pilih itu juga saya dan Kak Lani berdoa. Berdoa Tuhan siapa yang betul-betul Tuhan mau di sini, karena ini bukan orang sembarang gitu ya. Ada orang-orang dari gereja memang punya hati datang melihat, mengunjungi dan berniat untuk pelayanan di situ, tetapi baru lihat 1-2 hari sudah gitu. Ya. Betul waktu itu bagaimana supaya dapat pekerjaan. Pemimpin Kak Yus dengan tim waktu itu masih ada dulu Kak Stefanus ya. Pada saat deposi di Seturan di hari Senin bilang kita butuh tambahan orang di Epata gitu. Jadi kami dan Kak Lani berdoa, kami juga berpuasa menemukan orangnya. Pas di tim doa, ketemulah Kak Ida ini. Jadi Tuhan gerakkan hati saya untuk tahu. Jadi saya ceritalah ke Kak Lani, Kak ada rekan pendoa, mungkin kakak kenal juga gitu. Jadi saya kasih tahu dan akhirnya saya ajaklah Kak Ida. Rupanya ya tadi Kak Ida cerita itu dayung bersambut istilahnya. Sama-sama. Jadi saya partner sudah dengan Kak Ida mulai dari 2021 itu. Kami tinggal bersama di sana. Awalnya ya seperti tantangan dihadapi, Kak Ida juga sempat mundur, tapi saya pegang tangannya, saya bilang jangan mundur, saya bilang. Karena kalau tidak ada lagi, kita mau siapa lagi di sini. Dan kami berdua tertawa, jujur saja kami berdua tertawa, sedikit agak ada lucu ya. Karena kami dua aja yang waras di situ, yang lain kan tidak waras gitu. Jadi mau curhat, kami berdua curhat sampai bosan sendiri, karena kami berdua aja curhatnya gitu. Jadi solusinya adalah kami menemukan, kami bercerita ke mereka itu. Saya curhat ke almarhum ya, Maria ya, gitu. Nah kalau Kak Ida lebih suka sama Ruth curhatnya, itu yang saya ingat dulu ya. Jadi kami punya ini tempat curhat, jadi kita cerita. Tapi justru dari situ relasi hubungan kami dengan mereka jadi seperti anak dan ibu. Nah ini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan ke kita, bahwa sekalipun mereka orang dalam gangguan jiwa, apa istilahnya ya, hati mereka itu tetap berfungsi gitu. Belas kasih di hati mereka tetap ada. Kadang kami diperlakukan seperti anak, dipijit-pijit kepala kami, gitu ya, elus-elus gitu ya. Padahal maaf kita yang mandiin mereka gitu. Tetapi pada saat santai itu mereka memperlakukan kami seperti anak gitu. Terus doa gitu ya. Uniknya walaupun mereka dalam gangguan jiwa, ketika berdoa dan memuji Tuhan itu Roh Kudus lawat mereka loh. Mereka bisa tekun juga doa gitu. Kadang sambil buka mata kita lihat ada juga di antara mereka yang pada akhirnya mengalami kasih Tuhan tiap hari sampai akhirnya kalau Kak Ida masih ingat, Maria itu jadi asisten kita ya, almarhum ya. Dalam segala hal dia meniru semua yang kami lakukan. Nah barangkali itu yang bisa saya katakan. Terima kasih ya Uli ya buat semangat pelayanan Kak Ida dan Kak Adi, Tuhan berkati. Terima kasih. Jadi memang Ida awalnya ini memang hanya kalian melayani wanita ya waktu itu ya. Yang pelayan-pelayannya cuman wanita gitu. Oke. Ini ya, yang membuat saya tertarik ini ya. Jadi dulu kan awalnya single, nih sekarang punya suami begitu ya, si Adi gini. Ini bisa diceritakan nggak ya, bagaimana ketemu Adi? Apakah Adi juga punya visi pelayanan ODGJ gitu ya? Terus kok bisa gitu? Itu bisa diceritakan nggak ya? Seperti apa? Ya,
Ya, baik. Sebenarnya bermula dari salah satu murid ya. Saya sebut apa tuh orang yang kami layani di Pondok Efata atau Yayasan Efata ini murid ya. Ya, jadi ada salah satu murid namanya ya Vivin gitu ya. Dia itu umur 16 tahun tapi dia depresi. Kemudian kami layani dan akhirnya dia sembuh. Waktu itu saya tanya, kamu mau ngapain? Kamu mau sekolah atau kamu mau kerja? Dia memilih sekolah. Tapi karena dia lulusan terakhir itu kelas 6 SD, jadi dia kalau mau melanjutkan formal, dia malu. Nah, kemudian akhirnya salah satu volunteer kami namanya Pauline, dia sekolah di STTK Desi. Jadi di sana itu ada juga program SMTK tentang teologi juga. Jadi Vivin bisa masuk ke sana begitu. Nah, akhirnya saya dipercaya sama Kak Sam, maksudnya dari pemimpin kami di bagian sosial, untuk saya itu yang dipasarkan untuk backup si Vivin ini gitu selama dia sekolah begitu. Nah, hubungan saya dengan sekolah, Pak Adi ini dia itu bagian kemahasiswaan di sana, kesiswaan di sana. Jadi apapun yang terjadi di sana dengan Vivin, saya kontaknya dengan Pak Adi ini begitu. Ya 1, 2, 3 bulan baik-baik saja, tapi ternyata yang namanya mantan ODGJ ternyata nggak mudah juga untuk mereka tuh langsung bergaul dengan berbagai macam karakter begitu. Jadi seringkali mereka mungkin nggak sengaja mengejek atau nggak sengaja mungkin guyon, tapi dianggap sama Vivin itu sesuatu yang serius. Akhirnya dia stres di sana. Jadi sering error gitu loh. Akhirnya sampai dia bolos kuliah, dia tidak mau piket, terus udah gitu tidur terus kayak seperti itu. Jadi akhirnya di DO akhirnya dia keluar. Dan setelah Vivin tidak ada, ya itulah ya mungkin rekayasa Tuhan gitu loh. Memang sih sebenarnya di balik itu volunteer kami selain Pauline dan juga ada juga satu lagi itu namanya Ramayana, memang dia suka menjodohkan kami. Nah, karena dijodohkan seperti itu membuat kami jadi merasa berhubungan. Berhubungan tetapi jadi berteman begitu. Akhirnya kita tidak ada pembicaraan apapun, kita cuman hanya bilang ayo kita berdoa saja gitu. Jadi waktu itu kita saling menguji 1 bulan ya. Kalau nggak salah kita malah pernah konseling sama Kak Ganda sama Kak Milpa loh. Sebelum kami jadian itu belum jadian loh Kak. Iya. Jadi kita saling berdoa gitu dan pada akhirnya kita ambil keputusan untuk lebih serius. Seperti kalau itu. dari si Adinya gimana Adi? Dulu yang proses mungkin kalau sudah Ida ceritakan mungkin nggak perlu lagi, mungkin kita biar ada pandangan sendiri gitu. Ketemu Ida ini seperti apa? Kalau saya mungkin akan cerita langsung ke setelah kami serius dan menikah. Jadi ketika kami akhirnya singkat cerita kami berpacaran dan memutuskan untuk kami menikah begitu. Nah, memang salah satu syarat untuk saya bisa menikah dengan Ida waktu itu yang tidak bisa ditawar adalah saya mesti mau tinggal di Efata. Wah, itu syarat mutlak. Ya. Jadi seperti apapun dia tidak bisa kalau menikah terus keluar dari Efata, memang nggak bisa. Jadi waktu itu saya akhirnya memutuskan setelah kami menikah saya tinggal di Efata. Nah, walaupun sebetulnya dari awal sebenarnya saya tidak suka. Ya, pertama waktu itu saya takut dengan orang gila. Yang kedua saya tidak suka dengan model pelayanan yang mereka lakukan. Ya saya pikir kalau kita pelayanan Efata ngurusin ODGJ, ngurusin orang gila, mandikan orang gila itu tidak pelayanan yang keren lah. Itu menurut saya itu pelayanan yang sangat rendah sekali. Jadi saya pikir kalau saya tinggal sebentar, nanti setelah menikah nanti saya punya sebagai kepala keluarga, saya pikir saya punya hak untuk memboyong anak istri saya untuk kembali ke Kalimantan begitu. Nah, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, saya tinggal di Pondok Efata itu sekian tahun. Disitulah saya mulai menemukan panggilan. Tanpa saya sadari, ternyata saya mulai suka dengan apa yang dilakukan oleh istri saya dengan teman-teman. Nah, waktu itu ada Pauline juga. Mereka
memandikan, mereka mesti melayani, mereka mesti merawat. Nah, lama-lama saya tuh menikmati. Dari awalnya takut, jadi lama-lama saya suka dan saya mulai mengagumi apa yang dilakukan oleh istri saya dan teman-teman waktu itu. Begitu Kak Ganda. Jadi menikah itu tahun 2008 ya? Iya, 2008 kita menikah, terus, Kak. Adi memutuskan untuk mau terjun itu tahun berapa ya? Jadi kami menikah tahun 2008. Nah, saya memang punya target waktu itu 2011 akhir saya akan kembali ke Kalimantan, Kak Ganda. Saya pengen menggapai cita-cita saya menjadi PNS. Jadi target saya memang tahun 2011 saya akan kembali ke Kalimantan. Nah, tetapi selama 2008 sampai 2011 itulah saya betul-betul menemukan merasa bahwa saya ini terpanggil. Antara hati saya dan pikiran saya memang situ bertentangan. Kalau pikiran saya pengen PNS, pengen kembali ke Kalimantan, tapi hati saya waktu itu sudah mulai kuat, sudah ada mulai terbeban untuk mengambil yang laki-laki. Kalau selama ini kan perempuan saja. Nah, saya waktu itu punya mimpi, punya angan-angan kalau misalnya saya ikut terlibat, gitu kan. Saya akan ambil yang laki-laki, kemudian kita satu keluarga, kita akan melayani, kita akan bersama-sama. Jadi panggilan itu, beban itu semakin hari semakin kuat, Kak Ganda. Produced by Mesbah Keluarga.